Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang geometri ruang, khususnya tentang subbab, jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Nah, langsung saja kita bahas pembahasan yang pertama, yaitu jarak garis ke garis. Definisinya yaitu jarak antara dua garis sejajar atau bersilangan adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Jadi kalau misalnya ada sebuah kubus ABCD EFGH, ini kalau misalnya ditanya berapakah jarak antara AC dan juga EG, maka jaraknya yaitu dapat diwakili oleh garis AE maupun CG, karena AE dan CG ini tegak lurus terhadap garis AC dan juga EG, di mana AC dan EG ini sejajar. Di sini kan jarak antara dua garis sejajar adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Namun selain garis AE dan juga CD juga terdapat garis PQ. Nah, di mana P ini adalah titik pusat dari bidang ABCD atau titik tengah dari garis AC. Kemudian Q adalah titik pusat dari bidang EFGH atau juga titik tengah dari garis EG. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antara AC dan EG dalam kubus ABCD EFGH itu dapat diwakilkan oleh garis PQ, AE atau CG. Nah, kemudian contoh yang kedua, jika terdapat kubus ABCD EFGH, berapakah jarak atau dapat diwakilkan oleh apakah jarak dari garis DB dan juga garis EG. Kalau misalnya diperhatikan, ini adalah dua garis yang saling bersilangan. Nah, di sini dikatakan juga bahwa jarak antara dua garis bersilangan adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Kalau misalnya diperhatikan, tidak ada garis yang tegak lurus terhadap keduanya. Jadi tidak ada garis yang bisa menghubungkan tegak lurus terhadap AE dan DB kecuali menggunakan titik pusat atau titik tengah dari bidang tersebut. Nah, yaitu PQ. Nah, ini kan Q merupakan titik pusat dari bidang EFGH atau juga titik tengah dari EG. Kemudian DB, titik tengahnya PQ. Jadi P ini juga termasuk titik pusat dari bidang ABCD, sehingga garis PQ ini memotong tegak lurus terhadap garis yang bersilangan antara BD dan juga GE, sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak antara BD dan juga EG dalam kubus ABCD EFGH diwakilkan oleh garis PQ, hanya garis PQ, tidak ada garis yang lain. Nah, setelah itu kita langsung lanjut ke jarak garis ke bidang. Nah, definisinya yaitu jarak antara garis dan bidang yang saling sejajar adalah panjang ruas garis yang masing-masing tegak lurus terhadap garis dan bidang tersebut. Nah, jadi jarak antara garis dan bidang yang saling sejajar saja ya, yaitu panjang ruas garis yang masing-masingnya tegak lurus terhadap garis dan bidang tersebut. Nah, contoh pertama yaitu misalnya ada kubus ABCD EFGH, berapakah jarak antara garis EG dan juga bidang ABCD? Maka carilah garis yang tegak lurus terhadap EG dan juga ABCD, yaitu garis AE dan juga garis CG. Nah, atau juga bisa menggunakan titik tengahnya dari garis EG dan juga titik pusat dari bidang ABCD, yaitu PQ. Nah, jadi ada tiga garis yang dapat mewakilkan jarak antara garis EG dan juga bidang ABCD, yaitu garis PQ, AE dan juga CG. Nah, lanjut ke contoh kedua, yaitu jika terdapat sebuah kubus, kemudian ditanya berapakah jarak antara AE dan juga bidang BDHF, maka jawabannya adalah garis yang memotong tegak lurus terhadap
AE dan juga bidang BDHF. Kalau misalnya kita perhatikan, garis dan bidang BDHF ini kan sejajar. Nah, sehingga masuk ke dalam definisi ini. Definisi di mana jaraknya adalah panjang ruas garis yang masing-masing tegak lurus terhadap garis dan bidang tersebut. Nah, maka ketika kita tarik garis dari A dan juga E ke titik C dan juga G, maka akan memotong bidang BDHF di titik T dan juga R. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa ER ini dan juga AT ini tegak lurus terhadap garis AE dan juga bidang BDHF. Mengapa demikian? Kalau misalnya kita perhatikan segitiga AHF, maka akan membentuk segitiga sama kaki karena panjang EF sama dengan panjang EH karena ini merupakan segitiga, merupakan kubus yang rusuk-rusuknya sama panjang. Kemudian yang di bawah juga yaitu segitiga ADB. Kalau misalnya diperhatikan maka juga termasuk segitiga sama kaki sehingga dapat disimpulkan bahwa AR dan juga AT ini tegak lurus terhadap bidang BDHF. Nah, maka jaraknya antara garis AE dan juga bidang BDHF itu dapat diwakilkan oleh garis ER dan juga AT. Nah, kemudian sekarang lanjut ke jarak bidang ke bidang. Nah, definisinya yaitu jarak antara dua bidang yang sejajar adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua bidang tersebut. Nah, jarak antara dua bidang yang sejajar saja, yaitu panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua bidang tersebut. Nah, contohnya, jika terdapat kubus ABCDEFGH, maka berapakah jarak atau dapat diwakilkan oleh apakah jarak dari bidang ADHE dan juga bidang BCGF? Maka jawabannya sudah pasti yang memotong tegak lurus terhadap dua bidang itu banyak sekali. Di antaranya ada AB, ada DC, ada EF, ada HG. Nah, itu mewakili jarak antara dua bidang tersebut. Namun juga ada garis lain yang bisa mewakili jarak dari kedua bidang ini, yaitu titik pusatnya yang ketika ditarik garis akan membentuk garis TR. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jarak antara bidang ADHE dan bidang BCGF dalam kubus ABCD ini dapat diwakilkan oleh garis-garis TR, AB, DC, EF, dan juga HG. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang contoh secara keseluruhan. Nah, misalnya diketahui balok ABCDFGH dengan panjang AB-nya 6, BC-nya 4, dan BF-nya 8. Hitunglah jarak antara yang pertama garis AB dan juga HG. Nah, ini berarti jarak antara garis ke garis. Kemudian yang B, garis AC dan juga bidang EFGH. Ini berarti antara garis dan bidang. Kemudian bidang ABFE dan DCGH. Nah, berarti ini jarak antara bidang ke bidang. Langsung kita jawab. Jadi untuk jawaban yang pertama, kita gambar dulu kubusnya, yaitu kubus ABCDEFGH, di mana panjang AB yaitu 6, BC 4, kemudian BF-nya 8. Hitunglah jarak antara garis AB dan juga HG. Nah, garis AB dan juga HG. Nah, tadi jarak dua garis yang saling sejajar ya. Ini saling sejajar berarti kan bukan saling bersilangan, maka yaitu garis yang saling tegak lurus terhadap dua garis tersebut. Maka garis yang tegak lurus dengan garis AB dan juga HG tentunya adalah garis AH dan juga BG. Nah, ini tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, maka dapat diwakili oleh dua garis ini jaraknya. Nah, sehingga untuk menentukan jaraknya, kita perlu mengetahui berapakah panjang dari BG. Nah, sebelum itu, berarti dapat disimpulkan jarak antara AB dan HG diwakili oleh garis AH dan juga BG. Dan juga balok ini tingginya diketahui 8 cm.
Nah, sehingga CG sama dengan BF yaitu 8. Kalau misalnya kita perhatikan segitiga BCG-nya, maka dapat diketahui BG ini adalah garis hipotenusa atau garis miringnya atau sisi miringnya, sehingga untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus teorema Pitagoras di mana kedua sisi siku-sikunya dikuadratkan dan dijumlahkan. Nah, BG berarti sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. BC-nya yaitu 4, CG-nya 8. Nah, sehingga 4 kuadrat hasilnya 16, 8 pangkat 2 hasilnya 64. Ketika dijumlah, hasilnya adalah 80. Nah, karena akar 80 ini tidak ada, maka kita sederhanakan bentuknya menjadi 16 akar 5. Kenapa 16 akar 5? Karena 16 ini bisa diakarkan, yaitu menjadi 4, sehingga menjadi 4 akar 5, karena 5 tidak bisa diakarkan. Nah, setelah itu berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jaraknya yaitu 4 akar 5. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu berapakah jarak antara garis AC dan juga bidang EFGH? Nah, kalau misalnya kita perhatikan dua garis ini dua garis yang sejajar. Nah, sehingga bisa kita ketahui bahwa untuk mencari jaraknya yaitu tentukan garis yang tegak lurus terhadap garis AC dan juga bidang EFGH. Garis mana yang tegak lurus? Tentu jawabannya adalah garis AE dan juga garis CG. Nah, maka dapat kita simpulkan jarak antara garis AC dan bidang EFGH diwakili oleh garis AE dan CG, dan di mana diketahui bahwasanya panjangnya CG ini, panjangnya DH dan juga AE ini sama dengan panjangnya BF karena juga sama-sama tinggi dari sebuah balok. Maka dapat disimpulkan bahwa jaraknya adalah 8 cm karena panjangnya AE dan juga CG yaitu 8 cm. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yaitu berapakah jarak antara bidang ABFE dan juga bidang DCGH. Nah, dua bidang ini sejajar, maka jaraknya sudah pasti adalah garis yang tegak lurus terhadap dua bidang ini. Nah, garis yang tegak lurus tentunya ada AD, ada BC, ada FG dan juga ada EH. Kemudian juga bisa diambil titik tengahnya, garis tengahnya ya. Namun untuk mempermudah kita ambil saja garis yang di luar ini. Nah, di sini diketahui bahwasanya panjangnya BC itu sama dengan 4, maka otomatis panjangnya FG, panjangnya EH, panjangnya AD itu sama juga dengan 4, sehingga jarak dari kedua bidang tersebut adalah 4 cm. Nah, sekian pertemuan kali ini, saya akhiri. Terima kasih.